A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kepadanya yang tidak ada ilah yang berhak diibadah melainkan hanyalah kepadanya. Daripadanya lah kita memulai dan daripadanya pula kita akan dan kepadanya pula kita akan kembali. Salat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang terus berjuang membela agama ini hingga tegaknya yaumul qiyamah. Para jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir sama-sama belajar, sama-sama mengkaji tafsir yang kita ambilkan dari kitab Tafsir Sa'di atau dengan kitab yang bernama Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, seorang ulama yang dari Saudi Arabia. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan malam hari ini ya kita akan membahas terkait dengan surah An-Nasr, ya. Suratun Nasr, Suratun Nasri, surah An-Nasr. Pada minggu kemarin kita sudah selesai membahas surah Al-Masad, ya, atau Al-Lahab, suratul Masad atau surah Al-Lahab, ya, tentang kisahnya paman beliau yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Al-Lahab atau Al-Masad, karena begitu permusuhannya, ya, begitu membencinya, kemudian begitu satu keluarga itu, ya, dari suaminya kemudian istrinya saling mendukung memusuhi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas surah Al-Masad, surah An-Nasr, maaf, Suratun Nasr. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada manusia semuanya. Allah Subhanahu wa taala menguji kepada setiap manusia ujian dan cobaan dalam rangka untuk mengangkat derajat kualitas keimanan dari hamba tersebut. Kualitas dari manusia itu sendiri, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ujian dan cobaan itu. Dan tentunya ujian dan cobaan itu tidak melebihi kapasitas apa yang dimampui oleh manusia tersebut. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ujian dan cobaan melebihi dari kemampuan yang dimiliki oleh manusia tersebut, ya. Sebagaimana diabadikan dalam suratul Baqarah, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan melebihi kapasitas daripada manusia itu sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dalam surah Al-Baqarah ayat yang paling terakhir, ya. Dan manusia yang terberat ujiannya adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mengakui bahwa ujian yang paling berat, ya, adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban dakwah ini. Ya, dulu sebelum Allah Subhanahu Wa Taala mengutusnya sebagai seorang nabi, ya, beliau sudah mendapatkan gelar di masyarakatnya sebagai Al-Ami, orang yang dipercaya. Semua bangsa Arab ketika itu percaya kepada Nabi, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Semuanya percaya akan apa yang dikatakan oleh Nabi. Ketika Nabi mengatakan seperti ini, semua pasti percaya. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutusnya, diangkatnya beliau menjadi seorang nabi, ketika itu pun akhirnya berbalik 100%, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dituduhnya dengan berbagai macam-macam, ya. Yang tadinya dekat sudah mulai menjauh, ya. Bahkan Nabi dituduhnya sebagai majnun, ya, sebagai orang yang enggak waras, sebagai orang yang enggak waras, orang gila, gitu, ya. Bahkan Nabi juga dituduhnya sebagai sahir, sebagai seorang penyihir, tukang sihir, ya, dan lain sebagainya, dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Nah, itu adalah ujian yang dialami oleh Nabi, hingga sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari dengan kotoran unta, ya, ketika beliau sedang sholat, ya,
di dekat Ka'bah ya, dilempar dengan kotoran unta ya. Kotoran unta itu ditimpakan di punggung beliau. Bahkan sampai Rasulullah SAW dilempari dengan batu ya, hingga berdarah-darah ya. Tapi meskipun ujiannya demikian beratnya, beliau tetap istiqomah ya, tetap terus menerus, tidak lengah dan juga tidak mundur, tidak berhenti. Beliau tetap terus menerus berjuang membela agama ini, li'a'la'i kalimatillah, supaya kalimat Allah itu tegak. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik kita itu begitu membencinya ya. Beliau tetap istiqomah berjuang membela agama ini ya, dengan nah di satu sisi juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada beliau. Dan salah satu pertolongan yang Allah abadikan dalam satu surat, yaitu surat yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu surah An-Nasr. Ya, sebelum kita masuk pada tafsirnya, barangkali ada yang mau membaca, monggo silakan membaca surah An-Nasr. Pak, monggo. Ya, ini mic-nya. Apunten, Pak Tamik, mic-nya Pak Tamik. Kita harus baca dulu ya sebelum kita masuk. Jangan-jangan kita sudah masuk tapi kita nggak tahu apa surat yang dipelajari ya, kita ya dibaca dulu ya. Ya, alhamdulillah apa yang sudah dibaca sama Mas, namanya sih Reza, Mas Reza ya, Masya Allah. Cuma memang sedikit perlu diperbaiki ya bacaannya, karena ada sedikit pengurangan tadi bacanya, ada yang dikurangi, harus jelas membaca setiap ayat hurufnya. Ya, kita langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi bacanya bukan wal fath. Kalau wal fath kan huruf terakhirnya entar hilang. Tapi harus dijelas, harus jelas, akhirnya pun harus tetap terbaca. Wal fath gitu. Jadi ada hamas, kemudian ya kedua huruf keduanya tetap hamas juga ya. Fath, fath. Bukan wal fath, tapi hanya enggak dibaca, tetap dibaca. Awila telah datang pertolongan Allah wal fath, dan juga kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji Rabbmu, bihamdi rabbika, wastaghfir, dan beristighfarlah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu tawwaba, maha penerima taubat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nasr ini adalah surah yang turun setelah perang Khaybar ya. Perang Khaybar ini terjadi pada tahun 7 Hijriah. Surat ini turun setelah perang Khaybar, dan perang Khaybar ini terjadi pada tahun 7 Hijriah. Jadi setelah jatuhnya Khaybar ya, setelah jatuhnya Khaybar, ketika kaum muslimin ya sudah bisa menaklukkan itu Khaybar ya, dan bangsa dan orang-orang Yahudi Khaybar ketika itu menyerah dan menyerahkan bentengnya kepada Rasulullah SAW. Ketika itu datang para muhajirin, orang-orang yang dulu berhijrah pertama kali ketika Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah ya, dulu ada orang-orang yang berhijrah ke negeri Habasyah ya. Jadi hijrah yang pertama ya, sekitar 70-an orang mereka hijrah ke Habasyah. Kemudian mereka tinggal di sana ya, sekian tahun ya, sekitar kurang lebih 15 tahunan mereka tinggal di Habasyah, hingga Rasulullah SAW kemudian hijrah ke Madinah dan menyusun kekuatan kaum muslimin. Kaum muslimin ketika itu sudah mulai menguat dan bisa menaklukkan, membuka benteng Khaybar ya, dan bisa menaklukkan, dan Khaybar itu tunduk di bawah Rasulullah SAW. Akhirnya kaum muhajirin yang ada di Ethiopia ya, atau di Habasyah ketika itu, mereka memutuskan untuk datang bergabung bersama Rasulullah SAW. Nah, ketika datang itu
di antara mereka ada saudara sepupu Rasulullah SAW yang namanya Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika Rasulullah baru saja mengendalikan, baru saja diserahkan, baru saja Khaybar itu diserahkan kepada Nabi, semua orang-orang Yahudi itu tunduk kepada Nabi, tiba-tiba datanglah rombongan dari Habasyah. Ya. Kemudian Rasulullah melihat ada Ja'far, dan ketika itu Rasulullah SAW begitu bergembiranya sampai-sampai beliau bersabda, aku tidak tahu saya itu bahagia mana, apakah bahagia karena Khaybar ini terbuka, apakah karena Khaybar ini kita taklukkan, atau apakah saya ini bahagia karena kedatangan saudara saya yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Karena sudah 15 tahun nggak pernah ketemu dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Ja'far bin Abi Thalib ikut hijrah ke Habasyah. Nah, ini adalah turunnya surah An-Nasr, ya. Dan Ja'far setelah setahun kemudian ya, terjadi perang, yaitu kaum muslimin melawan orang-orang Romawi, ya, yang peperangannya itu di Syam, di daerah Syam, di daerah Palestina, kemudian Jordania kalau zaman dulu ya, Palestina, Jordania, kemudian Suriah gitu kan, itu kan masuk Syam. Nah itu di daerah Mu'tah ya, di daerah Mu'tah maka terjadilah perang besar kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Ya. Nah Ja'far ini ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai komandan perang, ya, komandan pertama ya untuk menghadang orang-orang Romawi ini di daerah Mu'tah ya, daerah Syam. Nah kemudian di tengah kecamuknya perang ya, setelah pada tahun ke-8 Hijriah pada bulan Jumadil Ula ya, Allah Subhanahu wa taala ya memanggil Ja'far ini, dalam artian beliau syahid ya di tengah kancah peperangan itu. Dalam kisahnya itu kan beliau itu kan bawa bendera itu, ketika terjadi kecamuknya perang itu beliau bawa panjinya, benderanya Rasulullah SAW ya. Ditebas tangan kanannya, bendera yang jatuh beliau ambil pakai tangan kirinya, ditebas pakai tangan kirinya, bendera yang jatuh ambil lagi pakai tangan kirinya, kemudian akhirnya ditebas ya, badannya, ketika itu juga meninggal. Dan selanjutnya diambil alih kepemimpinan oleh Abdullah Rawaha. Kemudian setelah itu siapa lagi? Ada 4 estafet ya, ada 4 pemimpin ketika itu, yang terakhir itu oleh Khalid bin Walid. Nah setelah kejadian perang itu, setelah terjadi perang Mu'tah pada tahun ke-8 Hijriah, kemudian pada tahun ke-8 Hijriah pada bulan Ramadan ya, itulah terjadi Fathul Makkah ya. Nah ayat surah ini itu turun ya, itu terjadi pada tahun ke-8, tapi sebelum Fathul Makkah itu sendiri. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan juga kemenangan. Fi hadhihi suratil karimati, dalam surah yang mulia ini, bisyaratun wa amrun li rasulihi inda husuliha, terdapat kabar gembira ya, dan perintah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam inda husuliha, ketika mendapatkan kemenangan itu, mendapatkan kemenangan. Wa isyaratun wa tanbihun ala ma yatarattab alaihi, dan ada isyarat dan peringatan ala ma yatarattab alaihi ya, dan peringatan ketika nanti ketika sudah mendapatkan kemenangan itu ya. Fal bisyaratu hiyal bisyaratu binasrillahi la rasulihi, sedangkan kabar gembiranya ya adalah kabar gembira dengan pertolongan Allah dan Rasulnya ya. Wa fathu Makkah, dan fathu Makkah. Dalam ayat ini ya, dalam ayat yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala di sana menyebutkan ada 2 kabar gembira. Yang pertama adalah kabar gembiranya kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pertolongan atas kaum musyrikin. Pertolongan dalam bentuk kemenangan, bisa juga baik dari fisik ya, maupun pertolongan kemenangan terkait dengan argumen ya. Kalau pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang terkait dengan fisik ya, kemenangan peperangan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tolong kaum muslimin itu bisa selalu menang dalam peperangan, karena memang Allah Subhanahu wa taala tolong ya. Sedangkan kemenangan argumen, jadi kemenangan di sini bisa kemenangan dalam artian argumen maupun kemenangan dalam artian
fisik ya. Fath itu artinya itu kemenangan. Fataha yaftahu. Fathah itu artinya membuka, menaklukkan ya, membuka, menaklukkan itu artinya fathah. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan fathah ya, fathah ya. Jadi ini merupakan kabar gembira ya, merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin atas kaum musyrikin ya. Bisa pertolongan itu dalam bentuk fisik ataupun kemenangan Rasulullah, kemenangan kaum muslimin terhadap argumen-argumen, mematahkan argumen-argumen kaum musyrikin. Ya misalnya kalau terkait dengan argumen kaum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mematahkan pendapat orang-orang musyrik ini banyak ya. Di sana baik terkait dengan ketuhanan ya, terkait dengan akidah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mematahkan argumennya orang-orang musyrikin terkait dengan akidah, kemudian terkait dengan kenabian, terlebih juga terkait dengan Al-Quran. Ya ini banyak dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan, mematahkan para argumen orang-orang musyrikin yang mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ataupun meragukan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, baik itu beliau pribadi Rasulullah maupun nabi-nabi sebelumnya seperti Isa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwa Isa itu bukan merupakan anak Allah, akan tapi Isa itu adalah Isa bin Maryam Rasulullah ya. Ini disebutkan dalam surah As-Saff secara jelas ayat yang ke-6. Ya ini adalah kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan pertolongannya, kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum musyrikin ya, terkait dengan argumen. Kemudian kabar gembira yang kedua adalah mayoritas para ulama berpendapat tentang pembebasan kota Makkah ya. Jadi kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kota Makkah yang ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah ya, masih ada sangkut pautnya tadi, pada tahun ke-8 Hijriah pada tanggal 20 Ramadan ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah itu pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah ya. Membuka, dan itu penaklukan membuka kota Makkah itu tidak sampai terjadi pertumpahan darah yang begitu banyak gitu. Ya ada beberapa orang, tapi kan tidak sampai terjadi perang besar gitu, seperti itu. Dan pemicu sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk menyerang Makkah itu sebenarnya ada rentetan kisahnya ya. Rentetan kisahnya itu dari sejak tahun ke-6 Hijriah, yaitu sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hendak umroh ya, dari Madinah bersama para sahabatnya. Jadi Rasulullah mengajak para sahabatnya ya dalam rangka untuk umroh ya, dan bukan dalam rangka untuk berperang, memang dalam rangka benar-benar umroh. Mereka mempersiapkan diri dari Madinah bersama para sahabatnya. Kemudian diketahui oleh orang-orang musyrikin dan mereka menganggap bahwa Rasulullah itu hendak mau menyerang di satu daerah yang namanya Hudaybiyah ya. Rasulullah dan para sahabat itu ditahan ya, ditahan, tidak boleh melanjutkan perjalanan menuju Makkah ya. Karena orang musyrikin sudah curiga saja ketika itu. Akhirnya diutuslah beberapa orang ya, diutuslah satu orang untuk melihat apakah benar sebenarnya Rasulullah itu dengan para sahabatnya mereka itu hanya untuk umroh dan tidak bersenjata ketika itu. Satu orang diutusnya dan setelah kembali mengatakan ya mereka itu memang nggak bersenjata, mereka itu datang untuk umroh saja gitu. Orang-orang musyrikin di Makkah masih belum percaya. Diutusnya kedua ya, datang lagi untuk ketemu dengan Rasulullah dan para sahabatnya, juga sama. Ketika kembali juga sama, mereka itu memang benar-benar niatan bukan untuk mengajak perang, tapi benar-benar mereka itu niatannya adalah untuk umroh. Diutusnya lagi, masih nggak kurang percaya. Orang kedua diutusnya lagi ya, kalau salah orang yang ketiga itu namanya Amr bin Suhail ya, kalau salah. Diutus yang ketiga, dan ketika di sana memang benar bahwa Rasulullah itu datang pengen masuk Mekah dalam rangka bukan untuk berperang tapi untuk umroh. Kemudian di sanalah akhirnya disepakati ya, kedua belah pihak ya, dari pihak Rasulullah SAW dan juga dari pihak Mekah. Mereka berunding yang rundingan cukup lama, cukup alot ya, karena masing-masing punya argumentasi. Kemudian disepakatilah suatu perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah ya. Perjanjian Hudaybiyah ya, diantaranya itu ada 5 poin ya, diantaranya gencatan senjata, tidak boleh saling angkat senjata antara pihak Rasulullah dan juga pihak kaum musyrikin Quraisy ya. Kemudian apabila ada orang Quraisy Mekah ya, yang keluar kota menuju Madinah tanpa ada izin dari walinya,
dalam artian mereka hanya langsung lari saja tanpa ada izin dari walinya, dari orang-orang Quraisy Makkah. Mereka menuju Madinah, maka kewajibannya adalah untuk mengembalikan mereka ke Makkah, ya. Sedangkan apabila ada orang yang tinggal di Madinah, ya, itu lari ke Mekah tanpa izin walinya, maka tidak ada kewajiban orang Mekah untuk mengembalikan ke Madinah. Ini kebalikannya, ya. Kemudian perjanjian yang diantaranya juga orang-orang Arab atau kabilah-kabilah yang berada di luar perjanjian ini diperbolehkan untuk melakukan persekutuan, ya, dibolehkan untuk melakukan persekutuan dengan salah satu pihak dalam perjanjian, ya, berdasarkan, ya, keinginannya. Nah, ini adalah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian dan ini terjadi pada tahun ke-6. Sementara surat ini itu turun pada tahun ke-8, ya. Hampir beriringan dengan turunnya surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah, ya. Hampir beriringan dengan turunnya surah Al-Fatah, ya. Tapi ini duluan. Ya, meskipun terjadi perbedaan para ulama, ya, tapi lebih mendekati kebenaran itu adalah surat ini turun duluan, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi latar belakang kenapa Rasulullah menyerang Mekah itu adalah ketika terjadi perselisihan sekutu dari pihak Rasulullah dan juga sekutunya dari pihak orang-orang Quraisy, ya. Jadi sana itu ada Bani Khuza'ah, yang mana Bani Khuza'ah ini bersekutu kepada Nabi SAW, dan juga di sana ada Bani Bakar yang bersekutu dengan orang-orang musyrikin. Nah, kedua Bani ini itu saling berselisih, ya. Gara-gara yang pertama Bani Khuza'ah membuat gara-gara keonaran, ya, kemudian dibalas oleh Bani Bakar, ya, dibalas kepada Bani Bakar, kemudian setelah itu berlanjut, ya, dan mereka itu tidak tidak menyelesaikan langsung ketemu dengan Rasulullah, tapi mereka malah hanya antara mereka saja, ya. Kemudian akhirnya Bani Bakar ini mengajak, ditolong oleh orang-orang Quraisy Mekah, ya, ditolong oleh orang musyrikin Mekah untuk menghabisi Bani Khuza'ah, ya, untuk membantai Bani Khuza'ah, sehingga, ya, terbunuhlah beberapa orang dari Bani Khuza'ah itu karena diserang habis-habisan oleh Bani Bakar yang bersekutu dengan orang-orang musyrikin Mekah, ya. Nah, kemudian setelah itu mereka dari Bani Khuza'ah ini datang menghadap Rasulullah SAW mengadu tentang kejadian ini. Mereka mengadu kepada Rasulullah, ya, bahwa orang-orang musyrikin Mekah itu telah melakukan penyerangan, pembantaian terhadap Bani Khuza'ah gitu. Kemudian akhirnya ributlah kejadian ini. Nah, kemudian orang-orang musyrikin Mekah itu mengutus Abu Sufyan untuk datang langsung ke Madinah bertemu Rasulullah SAW untuk memperbaiki perjanjian ini, ya, untuk memperbaiki perjanjian Hudaybiyah, ya. Akan tapi karena yang begitu rumit, ya, begitu alat antara diskusinya ini, ya, kemudian Rasulullah akhirnya hanya memutuskan tiga opsi pilihan kepada orang-orang musyrikin Mekah. Yang pertama adalah mengganti rugi atas meninggalnya setiap orang dari Bani Khuza'ah, ya. Terus yang kedua adalah memutuskan hubungan persekutuan dengan Bani Bakar. Nah, ini yang pertama mereka tolak, nggak mau. Yang kedua mereka juga tolak untuk memutuskan persekutuan dengan Bani Bakar. Nah, yang ketiga adalah menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah, ya. Menyatakan pembatalan tentang perjanjian Hudaybiyah. Kemudian akhirnya poin yang ketiga ini yang dipilih oleh orang-orang Quraisy, ya. Yang dipilih orang-orang Quraisy, ya. Mereka tidak mau mengganti rugi atas apa yang sudah mereka bunuh dari Bani Khuza'ah. Mereka juga tidak mau memutuskan hubungan persekutuan dengan orang-orang Bani Bakar. Ya sudah, akhirnya poin yang ketiga yang mereka pilih yaitu membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Dalam artian apa? Dalam artian yang perang gitu. Ya sudah, akhirnya waktu itu keputusan Rasulullah SAW untuk menyerang ke Makkah itu aslinya tidak dengan cara terang-terangan gitu, tapi dengan cara taktik khusus, ya. Jadi tidak langsung besok memberitahukan kepada para sahabatnya semuanya berangkat, tapi dengan taktik khusus, ya. Cara yang yang khusus gitu, senyap, ya, cara yang senyap gitu, ya. Yaitu Rasulullah mengutus beberapa pasukan, ya, untuk pergi ke suatu daerah agar supaya orang-orang itu menyangka bahwa
Rasulullah itu akan menyerang suatu daerah gitu, tapi bukan ke Mekah, jadi menyerang ke daerah lain gitu. Jadi Rasulullah mengutus ke sana gitu. Ya kemudian Rasulullah berunding ya dengan para sahabatnya, dan ketika itu ada namanya Sofwan, ada namanya kalau salah namanya Sofwan. Ya Sofwan ini tahu berita ya, tahu akan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah akan menyerang Mekah. Kemudian karena dia itu gelisah ya, karena dia gelisah bahwa keluarganya itu masih ada di Mekah, keluarganya itu ada di Mekah semuanya, dia gelisah ya Sofwan ini. Kemudian akhirnya dia itu menulis suatu surat yang dia titipkan kepada seorang wanita ya, yang wanita ini menuju perjalanannya menuju Mekah gitu. Kemudian ya dititipkannya surat ini, bahwa surat pemberitahuan bahwa dalam rangka untuk agar mereka itu segera keluar dari Mekah, jangan di Mekah karena nanti Mekah itu akan diserang oleh Rasulullah SAW ya. Nah kemudian akhirnya Sofwan ini menitipkan surat itu, dan wanita ini pergi ya, dan tidak berapa lama Rasulullah mengetahui ya, karena diberitahu oleh Jibril ya, alaihissalam. Rasulullah mengetahui bahwa ada sahabatnya yang dia itu telah menulis surat untuk memberitahukan penyerangan ini ke Mekah. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah mengutus Ali radhiyallahu anhu dengan sahabat yang satu lagi untuk mengejar wanita itu yang sedang menuju ke Mekah. Nah di tengah perjalanan ya akhirnya didapatkanlah itu wanita itu, bisa diberhentikan dan kemudian di stop kemudian diminta untuk memberikan surat yang dititipkan oleh sahabat yang tadi itu ya. Nah, kemudian akhirnya kembalilah Ali dengan sahabatnya dan memberikan suratnya itu kepada Rasulullah SAW. Nah setelah itu kemudian ya Rasulullah SAW langsung menyiapkan pasukan dengan 10.000 orang ya, 10.000 orang Rasulullah menyiapkan pasukan 10.000 orang untuk menyerang Mekah. Kemudian berangkatlah mereka 10.000 orang ini menuju Mekah ya. Ketika menuju Mekah ya, baru setelah itu turunlah surah Al-Fatah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina ya. Sungguhnya kami telah membuka atau memenangkan kamu dengan kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fatham mubina. Ini adalah surah Al-Fatah ya. Jadi ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, turunlah ayat dari surah Al-Fatah ya. Ayat pertama, sungguhnya kami fatahna laka fatham, memenangkan kamu dengan kemenangan yang nyata. Rasulullah masuk ke kota ke Makkah ya, dari berbagai penjuru dengan beberapa komandan ya. Kemudian orang-orang ketika masuk ke kota Makkah tersebut, Rasulullah kemudian berbicara ya, siapa yang masuk ke rumahnya sendiri maka dia aman, siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman, siapa yang masuk ke rumahnya masuk ke rumahnya saya lupa, Abu Sufyan maka dia aman ya. Setelah itu mereka langsung masuk kepada rumahnya masing-masing, ada yang masuk ke masjid, ada yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan ya. Nah ada di antara mereka juga yang melawan juga ada ya, di antara mereka, tapi nggak banyak dan tidak ada yang yang berarti ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW masuk ke Masjidil Haram, kemudian melakukan tawaf ya, sambil membawa tongkat, kemudian merobohkan patung-patung yang ada di sekitar Masjidil Haram. Kemudian beliau sambil membaca dalam surah Al-Isra ayat yang ke-8, ayat yang ke-81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang al-haq, kebenaran, wa zahaqal batil, dan lenyaplah itu kebatilan, innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu benar-benar akan lenyap. Nah ini adalah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika pertama kali masuk ke Mekah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh penduduk Mekah, kemudian beliau berkhutbah di depan para penduduk musyrikin Mekah ya. Kemudian ya berawal dengan tahmid ya, kemudian setelah itu puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di akhir khutbahnya beliau berkata, wahai kaum musyrikin, kira-kira apa yang akan saya lakukan kepada kalian gitu. Wahai kaum musyrikin, kira-kira apa yang akan saya lakukan kepada kalian. Ingat ya, dulu itu kan ketika Rasulullah awal-awal dakwah, para sahabatnya disiksa habis-habisan kan, kayak si Sumayyah itu kan, yang kaki dan
tangan dan kakinya diikat dengan kuda kanan kuda kiri, kemudian dipacu sehingga terbelah badannya jadi dua. Kemudian ada siapa Hamzah yang benar-benar dicapik-capik ya di perang Uhud. Kemudian ada siapa lagi yang dibunuh itu ya, keluarga Yasir yang dibunuh seperti ayahnya Yasir, kemudian Sumayyah ya, ibunya Yasir itu yang dibunuh, yang kemaluannya ditusuk pakai tombak hingga tembus badannya ke atas ya. Kemudian ada Bilal yang ditindih habis-habisannya. Jadi ya ingatlah seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kira-kira apa yang saya lakukan kepada kalian gitu. Wah, semua akhirnya ya orang-orang Quraisy Makkah menjawab, Anda kan orang yang mulia, Anda kan orang yang mulia, orang yang baik ya. Kemudian dari keturunan yang mulia yang baik ya. Ya kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, idhabu fa innakum qulaqa ya. Sudah kalau begitu pergilah, kalian bebas kayak gitu. Jadi ini Rasulullah SAW yang dilakukan ketika mengumpulkan orang-orang musyrikin Mekah ketika itu. Jadi Rasulullah tidak membalas terhadap apa yang sudah dulu pernah dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah ya. Sekiranya Rasulullah membalas bisa, karena memang Mekah itu sudah ada di kekuasaan genggaman Rasulullah, dan orang-orang musyrikin sudah nggak bisa apa-apa gitu. Sekiranya memang Rasulullah ingin membalas, menghabisi seperti apa yang dulu pernah dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada para sahabatnya, ya bisa saja. Akan tapi ya Rasulullah adalah orang yang pemaaf ya, Rasulullah itu orang yang santun, yang mulia. Ya sudah ya kalau begitu, sudah kalian bebas ya, dengan dengan kelembutannya. Nah ini adalah ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat manusia yadkhuluna, masuk fi dinillahi, dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Ini sudah adzan, monggo barangkali ada yang mau adzan. Silakan adzan dulu. Sudah insyaallah. Wa dukhulun nasu fi dinillahi afwaja. Ya, ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, dengan berbondong-bondong. Nah, ini tafsirnya, wa dukhulun nasu fi dinillahi afwaja, dan masuknya manusia dalam agama Allah itu dengan afwaja, berbondong-bondong. Bihaitsu yakunu katsirun minhum min ahlihi wa ansarihi, dengan banyaknya mereka ya yang masuk sebagai pemeluk agama Allah dan juga penolong-penolong agama Allah ya. Pada ankanu min a'daihi, sebelumnya mereka itu merupakan musuh Allah. Jadi oleh karena itu pada tahun ke-9 Hijriah, jadi 1 tahun sesudahnya, itu para ahli sejarah menyebutkan bahwa tahun ke-9 Hijriah itu adalah tahun delegasi ya. Tahun delegasi itu adalah tahun banyaknya para kabilah-kabilah, banyaknya orang-orang Arab yang tinggal di luar Mekah ya, baik itu orang-orang Badui yang kelompok-kelompok di tengah-tengah padang pasir dan lain sebagainya. Mereka itu berbondong-bondong datang menghadap Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya gitu. Rombongan banyak dari mana-mana itu datang ya, jadi kan orang Arab ada yang terpencar kemana-mana itu ya, mereka berbondong-bondong datang banyak ya, dari kabilah ini, semuanya itu datang menghadap kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya. Nah ini adalah tahun delegasi pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi 1 tahun sudahnya ya, 1 tahun sudahnya. Yang mana ya mereka itu ketika, jadi kan orang-orang Badui, orang-orang Arab yang tidak tinggal di Mekah itu, mereka mau masuk Islam itu ya tunggu dulu gitu. Mau ketemu dengan Rasulullah dan menyatakan keislamannya itu mereka menunggu. Ya, menunggu, melihat dulu. Kalau Rasulullah itu bisa menaklukkan Mekah ya, bisa membebaskan Mekah, kemudian Mekah itu menjadi di bawah kekuasaan Islam, maka mereka akan percaya, mereka akan ikut Rasulullah SAW. Mereka akan, tapi ketika Mekah itu belum bisa ditundukkan, ya mereka masih masih menunggu gitu. Jadi mereka masih belum bisa terus terang ya, karena ya mereka itu masih takut terhadap kekuasaan yang ada di Mekah gitu, seperti itu. Dan ternyata benar, setelah Rasulullah bisa membuktikan bahwa Mekah itu takluk ya, tunduk di bawah kekuasaan Islam. Nah, kemudian 1 tahun berikutnya manusia itu banyak yang dari berbagai daerah, orang-orang Arab itu berbondong-bondong yang perwakilan dari berbagai suku ya, dari berbagai suku ya, mereka datang ada Nabi SAW untuk menyatakan bergabung kepada
Rasulullah SAW ya. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa tahun ke-9 ini adalah tahun delegasi ya. Wa yadkhulun nasa fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia itu banyak yang masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Nah, ini merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala atas masuknya manusia yang banyak. Masuknya manusia yang begitu banyak ya, dari berbagai suku, dari berbagai tempat, menyatakan akan keislamannya, menyatakan akan bergabung kepada Allah, agama Allah Subhanahu wa taala ya. Dimana ketika sebelum Fathul Makkah ya, sebelum Makkah itu ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, orang itu kalau ingin menyatakan keislamannya itu sembunyi-sembunyi ya kan? Sembunyi-sembunyi. Sebelum Fathul Makkah itu mereka masih pada takut untuk menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW ya, sembunyi-sembunyi. Hanya beberapa orang saja yang berani menampakkan keislamannya ya. Di antaranya ada Umar ya. Ketika menyatakan keislamannya, dia langsung ke tengah-tengah kota Makkah ya, di Haram itu, siapa yang berani menghadang, kalau pengen istrinya itu janda, hadapi aku. Kalau siapa yang pengen anaknya itu menjadi yatim, hadapi aku, kayak gitu, sambil bawa pedang. Enggak ada yang berani. Ya ada yang berani, yang akhirnya kan tetap aja enggak berani ya kan? Nah, jadi seperti itu. Ada juga Hamzah bin Abi Thalib ya, yang berani ya. Jadi kemudian ya sebagian besar itu menyatakan keislamannya sembunyi gitu. Nah, itu adalah ketika sebelum Fathul Makkah ya. Ada juga seperti Abu Musa al-Asy'ari itu malah dipukuli ya. Dia menyatakan keislamannya, dia di tengah-tengah orang-orang Quraisy ya, di dekat dengan Darun Nadwah, tempat nongkrongnya para pembesar-pembesar Quraisy itu, dia menyatakan keislamannya. Dia dengar Abu Musa itu, orang Yaman ini menyatakan Islam, sudah suruh orang-orang Quraisy itu memerintahkan para anak buahnya untuk mukuli itu Abu Musa al-Asy'ari itu, dipukuli habis-habisan di sana. Nah, jadi seperti itu. Jadi rata-rata mayoritas itu semua itu masuk Islam dengan sembunyi-sembunyi ya, sembunyi-sembunyi. Selain ya orang-orang hanya sedikit segelintir saja, beberapa orang yang secara terang-terangan menyatakan keislamannya. Tapi rata-rata itu sembunyi-sembunyi. Ya, seperti Salim Maula Abu Hudzaifah itu juga sembunyi-sembunyi. Kemudian Abu Hudzaifahnya sendiri juga sembunyi-sembunyi ya. Saudarinya Umar ya, itu juga sembunyi-sembunyi ya. Dan lain sebagainya, banyak ya. Nah, dengan masuknya kaum muslimin, dengan masuknya orang-orang Quraisy ya, dari berbagai suku, dari berbagai kabilah, menyatakan bergabung kepada Rasulullah SAW, ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa sekali ya, yang merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa ya. Dan juga satu sisi itu juga merupakan suatu ujian ya. Jadi masuknya Islam secara total, secara banyak ya, itu satu sisi merupakan kenikmatan, tapi satu sisi yang lain itu juga merupakan ujian ya. Ya, oleh karena itu kenikmatan itu ya perlu dipelihara agar kenikmatan itu selalu kuat, yaitu dengan mendakwahi mereka tentang keislaman yang baik. Kemudian mereka ada minat untuk belajar Islam, memperdalam lagi agar semakin keislamannya semakin kuat. Ya, seperti itu. Waqad waqa'a hadzal mubasysyiru bihi wa amal amru ba'da husulun nasri wal fath. Sedangkan perintah setelah menggapainya pertolongan dan kemenangan, fa'amarallahu rasulahu ayyashkura rabbahu ala dzalik, maka Allah memerintahkan kepada rasulnya untuk mensyukuri atas apa yang dia dapatkan, yaitu pertolongan dan juga kemenangan. Wa yusabbihu bihamdihi wa yastaghfiruh, dan kemudian bertasbih dengan memujinya dan beristighfar kepadanya. Nah, kemudian ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan beristighfarlah dan meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW setelah mendapatkan kemenangan ya, setelah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk berzikir ya, diperintahkan untuk berzikir, fasabbih, yaitu dengan bertasbih. Kemudian bihamdi rabbik ya, bihamdi, dengan memuji Rabbmu. Yang pertama adalah bertasbih, yang kedua adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah beristighfar ya. Kenapa Nabi SAW setelah mendapatkan kabar gembira ini ya, diperintahkan untuk memperbanyak 3 hal itu ya. Ibnu Abbas, jadi para sahabat bertanya-tanya ya, jadi ketika pada ayat yang ketiga ini
Kenapa? Setelah mendapatkan kemenangan ya, kita sudah menang, sudah jaya ya, sudah bisa menaklukkan kota Makkah, kok di ayat terakhir kok malah diperintahkan untuk apa? Untuk bertasbih, diperintahkan untuk memuji Allah, kemudian diperintahkan untuk beristighfar. Itu kenapa? Itu kan. Nah, para sahabat bertanya-tanya, dan Ibnu Abbas menjawab bahwa menafsirkan ayat ini bahwa ayat yang terakhir ini menunjukkan tanda-tanda bahwa ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dekat, ya. Yaitu pada tahun ke-8 Hijriah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa tahun lagi akan wafat, akan meninggal. Ya. Para ulama, para ahli tafsir berpendapat bahwa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah istimewa, ya, ada luar biasa istimewanya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang istimewa itu yang dimulai dengan istimewa maka diakhiri pun juga dengan sesuatu yang istimewa. Ya. Sebagaimana halnya dengan sholat, ya. Sholat, ketika kita sholat itu kan suatu ibadah yang istimewa. Maka setelah sholat kita diakhiri dengan yang istimewa, yaitu adalah dengan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diperintahkan kita untuk beristighfar setelah sholat? Ya, karena bisa jadi ketika kita sholat ada terlintasan pikiran-pikiran kita yang tidak fokus, ya. Bisa jadi kita teringat kemana, ya. Padahal sholat itu merupakan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sesuatu yang istimewa diakhiri dengan hal yang istimewa juga, ya. Dan kemenangan penaklukan kota Makkah itu juga merupakan suatu hal yang paling istimewa, yang benar-benar istimewa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengakhiri, ya, suatu hal yang istimewa itu dengan hal yang istimewa juga, yaitu diperintahkan untuk bertasbih, diperintahkan untuk memuji Allah, diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ketika turun ayat yang terakhir ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berzikir, ya, memperbanyak zikir dengan membaca 3 zikir ini, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dalam Bukhari, kemudian Muslim, Imam Abu Dawud juga ada. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi, banyak mengucapkan dalam rukuknya, wa sujudihi, dan juga sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, ini adalah kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengamalkan ayat terakhir dari surah Al-Nasr ini, yaitu dengan memperbanyak membaca doa ini ketika rukuk dan sujud, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala pujian hanya milik engkau, Allahumma gfirli, maka ampunilah aku. Dalam suatu ketika pun juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan pertanyaan kepada para sahabat. Pertanyaan itu dalam rangka untuk mengajari, ya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk mendidik para sahabat, ya. Beliau menanyakan dalam suatu haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Aya'jizu ahadukum ayaksiba kulla yaumin alfu hasanah?" Apakah kalian mampu apakah mampu salah seorang di antara kalian ayaksiba kulla yaumin, mengamalkan 1000 kebaikan dalam sehari? Kemudian fasa'alahu sa'il, kemudian ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, membalik bertanya di tengah-tengah majelisnya, kaifa yaksibu alf hasanah, bagaimana bisa kita melakukan mengerjakan 1000 kebaikan, gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, yusabbihu mi'ata tasbihah fayaktubu lahu alfu hasanah. Maka katakanlah, hendaklah kalian itu bertasbih 1000 kali, hendaklah kalian itu bertasbih 100 mi'ata tasbihah, bertasbih 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kalian itu telah melakukan 100 kebaikan. Au yuhta anhu alfu khati'ah, atau akan Allah hapus kalian itu 100 kesalahan, ya. Jadi hanya dengan bertasbih saja 100 kali Allah akan catat bahwa kita itu telah melakukan kebaikan 100 kali.
atau kalau enggak Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan kita sebanyak 100 kali ya. Jadi sangat ringan sekali ya. Jadi kalau kebaikan itu sebenarnya sangat mudah ya. Hanya membaca tasbih ya, 100 kali Allah akan hapus kesalahan kita. Allah akan berikan bahwa kita itu telah mengamalkan kebaikan sebanyak 100 kali. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah ya, wa bihamdihi dan segala puji menyala miliknya, fil yaumi mi'ata marrah, dalam satu hari itu mi'ata marrah, 100 kali saja, khuttat khotoyahu wa ingkanat mithla zabadil bahri, maka Allah akan menghapuskan kesalahannya meskipun kesalahan itu sebanyak buih di lautan. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini di ayat yang terakhir ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan ayat ini ya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita membaca zikir yang lengkap ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, di akhir dengan astaghfirullah ya. Wah, itu luar biasa, banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian ayat yang terakhir, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah tawwaba, maha penerima taubat ya. Innahu kana tawwaba. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Nabi Musa, dari Abu Musa al-Asy'ari, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar, sesungguhnya Allah azza wa jalla yubsitu yadahu, membentangkan tangannya pada malam hari, liyatuba musii'un nahar, untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa pada siang harinya, wa yabsutu yadahu bin nahar, dan membentangkan tangannya bin nahari, pada siang harinya, liyatuba musii'ul laili, untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa pada waktu malam harinya, hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, hingga terbitnya matahari dari barat ya. Nah, ini ayat yang terakhir terkait dengan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kabar memberikan kabar gembira bahwa Allah itu tawwaba, maha menerima tobat, dan Allah selalu menerima tobat. Allah selalu membuka peluang kepada para hambanya yang bertobat pada waktu siangnya, maka yang bertobat pada waktu siangnya Allah terima, yang bertobat pada waktu malam harinya maka Allah akan terima, hingga pintu tobat itu ditutup pada waktu tatlu'u syams, munculnya matahari, terbitnya matahari dari barat ya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi itu terkait dengan tafsir surah An-Nasr ya. Saya ringkas saja. Mungkin cukup sekian dari saya, apa yang saya sampaikan. Kalau ada kesalahan ya mungkin datang dari saya pribadi, kalau ada kebenaran itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang mau bertanya? Mau?